Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas majelis singkat mengenai Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Kebangsaan berasal dari kata bangsa. Dalam KBBI, bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta kepemerintahan sendiri atau kumpulan manusia yang terkait karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Jadi bangsa yang sepadan juga dengan nasionalisme adalah suatu keadaan atau sifat menerima pengakuan atas kumpulan manusia yang terkait karena kesatuan bahasa, budaya, dan menempati wilayah tertentu. Dari uraian tentang kebangsaan atau nasionalisme dalam konteks negara Indonesia, nilai-nilai yang ingin diimplementasikan dalam kehidupan bangsa dan bernegara adalah ideologi negara Pancasila. Pancasila dijadikan ideologi negara mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang memiliki urgensi sebagai kehidupan berbangsa negara, diantaranya adalah membentuk identitas atau ciri-ciri kelompok bangsa, mempersatukan sesama, mempersatukan semua lapisan masyarakat dari berbagai macam latar belakang, suku, dan ras, mengenai berbagai macam pertentangan, konflik, dan ketentangan sosial, mewujudkan solidaritas dan egalitas, mendukung kebangsaan atau nasionalisme. Dalam sudut pandangan Islam, seharusnya dengan cara memandang Islam itu sendiri secara substansialistik dan integralistik dan holistik. Islam sebagai wahyu atau Islam sebagai agama atau wahyu tentunya mempunyai gagasan, ide serta konsep dari Tuhan yang diharapkan bisa direalisasikan dalam kehidupan setiap pemeluknya. Semua gagasan atau ide konsep tersebut telah dijelaskan oleh baginda Nabi menjadi satu kesatuan yang sistematis mencakup semua dimensi kehidupan manusia yang melangit akidah, ibadah murni maupun membumi yang kemudian disebut dengan ajaran agama. Dari sini kita bisa memahami bahwa Islam memunculkan ideologi, fikrar, dan thariqah yang menjadi satu kesatuan Islam, aturan sekaligus ajaran agama. Dalam Islam memang tidak ada istilah memisahkan agama dan negara. Ada istilah agama adalah negara, negara adalah agama. Dari uraian di atas kita bisa memahami betul bahwa ideologi agama seharusnya bisa mewarnai ideologi negara. Dan kita tahu betul bagaimana ideologi negara Indonesia yang berupa Pancasila ini sudah sangat terwarnai dengan ideologi agama. Mohon maaf, saya tinggal sebentar, tadi ada urusan yang sedikit mengganggu. Saya ulang,
Dari uraian di atas, kita bisa memahami betul bahwa ideologi agama seharusnya bisa mewarnai ideologi negara, dan kita tahu betul bagaimana ideologi negara Indonesia yang berupa Pancasila ini sudah sangat diwarnai dengan ideologi agama. Ideologi agama tidak harus diformalkan dalam sistem kenegaraan. Ia harus dijadikan sebagai alat kontrol, bukan sebaliknya. Ia tidak boleh dipahami secara verbal, tekstural, dan ideologi Pancasila mengandung esensi dari ideologi agama, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Ideologi agama yang telah diuraikan seharusnya kita tancapkan kembali dalam benak setiap generasi insan muslim bangsa. Demikian dengan ideologi negara yang berupa Pancasila. Ketika demikian, kita sudah tidak ada lagi membentukkan agama ideologi agama dan generasi yang berpegang teguh dalam ideologi agama, mereka akan selalu patuh, taat, loyal, cinta terhadap agamanya. Demikian juga generasi yang berpegang teguh dengan ideologi negara. Mereka akan selalu patuh, taat, loyal terhadap negaranya. Yang demikian itu adalah generasi religius dan nasionalisme. Ini menjadi sangat afirmatif ketika kita mau meneliti perjalanan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Perjalanan sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW memiliki dua periode. Periode Mekah dan periode Madinah. Dalam periode Mekah, Nabi menata spiritualitas individu masyarakat dengan pendekatan persuasif. Dalam periode Madinah, spiritualitas individu masyarakat telah mapan dan bisa mewarnai komunitas Madinah saat itu. Dan secara otomatis komunitas Madinah ini terwujud dengan sendirinya karena kemapanan spiritualitas dan masyarakat. Ini berarti bahwa Nabi tidak menjadikan negara sebagai agama, agama sebagai negara. Akan tetapi agama bisa mewarnai kehidupan bernegara saat itu. Berbincangkan Islam dan kebangsaan sama dengan membincangkan agama dan negara. Imam Al-Ghazali melihat bahwasanya agama adalah negara dan dua entitas yang harus berjalan secara beriringan. Agama ibarat akar dan negara sebagai batang. Karena kita hidup di negara Indonesia saat ini, kita diwajibkan untuk memeluk satu agama, entah Hindu, Buddha, ya, ataupun Hindu. Kita harus memiliki satu agama. Dan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Tentu saja populasi agama Islam di Indonesia ini sangat didominasi. Begitupun dengan nasionalisme, suku dan budaya. Banyak suku dan budaya di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku
ya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya Indonesia sangat beragam dan kita harus saling saling hidup rukun. Ibaratnya kita tidak boleh mengganggu agama lain, budaya lain, ataupun mengganggu ketenangan masyarakat itu sendiri, karena kepercayaan orang masing-masing. Makanya kita tidak boleh memaksa. Ibaratnya saya Islam, kita memaksa teman kita yang beragama itu masuk ke Islam, ya itu tidak bisa. Itu biar berdasarkan kepercayaan dia masing-masing. Saya kira cukup sampai di sini majelis ilmu singkat mengenai syukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan nasionalisme agama dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus rukun, damai, ya itulah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.